Selamat siang. Selamat siang. Dan saya sampaikan salam hangat dari Canberra. Canberra itu kota kecil, jauh lebih kecil daripada kota Makassar, tapi itu ibu kota Australia, tapi kota kecil. Dan saya senang sekali datang ke sini dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Muhammad Ali, sama Hamid, sama Pak Hayanto untuk kesempatan ini. Saya rasa malu ya, karena ini saya mungkin sudah ke Indonesia lebih dari 50 kali, tapi saya belum pernah ke kota yang terpenting, yaitu Makassar. Maka saya diundang untuk seminar besok tentang buku pendidikan di Indonesia, dan saya ingin sekali datang lebih dulu supaya bisa jalan-jalan di kota yang indah. Dan memang sejak lama saya dengar tentang kota Makassar dan pelabuhan yang sangat terkenal, tapi hanya kemarin saya ada kesempatan jalan-jalan dan lihat itu pelabuhan yang luar biasa indah sekali. Dulu saya belajar sedikit tentang Sulawesi Selatan dan Makassar itu melalui Bapak Willem Makiliwe yang saya kira mungkin pernah dekan di sini dulu, dan juga Ibu Kustia Kristanto yang juga saya kira dekan di sini. Maka saya kira sebelum saya datang saya tahu sedikit, tapi itu sudah 20 tahun yang lalu, maka lebih baik lihat daripada baca ya. Saya berterima kasih banyak atas kesempatan ini kepada kebaikan fakultas di sini. Ini dan saya dengar ini masa ujian untuk mahasiswa di sini, maka kalau mau tidur karena capek, silakan, saya mengerti. Jangan malu ya, kalau mau tidur. Saya pada waktu saya memberi seminar, saya lebih suka diganggu. Ya, kalau ada yang kurang jelas, pasti ada yang kurang jelas karena bahasa Indonesia saya jelek sekali. Tapi kalau ada yang kurang jelas, silakan mengganggu langsung ya, lebih baik begitu ada diskusi langsung secara informal ya. Dan ini pertama kali saya memberi seminar ini ke Indonesia. Saya pernah memberi seminar ini semacam seperti seminar ini di Australia, tapi belum di Indonesia. Maka saya ingin sekali dapat feedback dari peserta di sini. Dan mungkin saya pakai bahasa gado-gado ya, pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi kalau mau bicara dalam bahasa Indonesia, saya coba mengerti ya. Dan ini dalam rangka buku, saya sedang menulis buku tentang ekonomi Asia Tenggara, ekonomi ASEAN ya. Dan untuk buku itu bisa untuk cara organisasi, bisa menulis satu bab untuk setiap negara atau bisa menulis secara tematis, yaitu topik-topik yang penting untuk semua negara. Dan saya pilih cara pendekatan kedua, yaitu saya menulis secara tematis ya. Dan ini mungkin akan bab terakhir. Ini PowerPoint ini dasarnya bab terakhir. Sebetulnya bab pertama belum ditulis, tapi saya mulai dengan bab terakhir ya. Dan ini questionnya adalah, is there a Southeast Asian model of economic development? Dan tentu saja karena Indonesia negara yang terpenting dan yang terbesar di ASEAN, walaupun ASEAN terdiri dari 10 negara, Indonesia jauh yang paling penting. Topiknya, fokusnya ASEAN, tetapi isinya banyak tentang Indonesia juga, karena saya jadi lama di Indonesia dan negara paling besar di ASEAN. So saya mulai dengan PowerPoint ya.
sekali lagi silakan mengganggu ya kalau mau tanya. Saya senang sekali kalau Anda tidak setuju sama saya ya. Kita belajar melalui diskusi ya. Maka pertama kali saya bilang bahwa Southeast Asia melalui ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, itu sudah mulai proses integrasi baik ekonomi maupun politik maupun juga socially melalui ASEAN sebagai negara tetangga. Maka oleh karena itu saya ingin tanya, apakah ada Southeast Asian model yang sudah mulai muncul ya? Well, pertama kali model berarti apa? What is the definition of a model? Sebetulnya tidak ada definisi, so saya bikin sendiri yang definisi yang cocok untuk keperluan saya. Model biasanya mungkin termasuk semacam filosofi, semacam ideologi, kadang-kadang juga hasil pembangunan outcomes-nya, dan juga cara pendekatan, cara mengorganisasikan ekonomi dan pemerintahan. Maka definisi model adalah macam-macam, tapi termasuk faktor-faktor ini, ideologi, filosofi, policy. Contoh saja misalnya, banyak diskusi di dunia tentang the Scandinavian model, yaitu negara Skandinavia, Sweden, Norway, Denmark, Finland, ya, yang rupanya ada sistem organisasi yang boleh dikatakan unik, ya, lain dari negara lain. Dulu pada waktu ada Uni Soviet, ada banyak buku tentang the Soviet model, Soviet economic system, ya. Kadang-kadang misalnya sekarang di Eropa ada krisis ekonomi di Eropa oleh karena ada macam-macam macroeconomic policies antara Eropa Utara dan Eropa Selatan, dan biasanya dianggap model Euro itu dasarnya the German approach to macroeconomic management, yaitu German approach itu sangat konservatif dibandingkan misalnya Greece, Italy dan negara Eropa Selatan. Ada juga boleh dikatakan model tentang ekonomi Latin America, model stylized facts terdiri dari misalnya tingkat inequality tinggi sekali, ya, tingkat inequality tinggi sekali. Dulu pada sejarah ada seringkali ada krisis ekonomi oleh karena macroeconomic policy kurang stabil. So ada juga Latin American model. Ada juga Japanese model tentang industrial organization, yaitu pakai sistem keretsu tentang cara pemilik perusahaan. So ini banyak diskusi secara umum tentang models, dan saya ingin tanya, apakah ada model untuk negara Asia? Maka ini motivasi saya. Saya mungkin stop sekarang ini. Apakah ada yang kurang jelas? Apakah kalau orang yang mau silakan? Jelas? Oke, saya terus. Ya, tapi silakan menjawab. So, pertama kali mungkin is it a silly question? Well, ya boleh dikatakan, yeah, biasanya kalau ada kamar dengan ada 4 asal ekonomi, artinya 5 pendapat. So economists like to argue, yeah. So I'm going to argue against myself. So it may be a silly question. Tentu saja negara-negara ASEAN semua boleh dikatakan new states, yaitu sejak merdeka hanya 50 tahun, 60 tahun. Sejarah sangat berbeda, colonial origins sangat berbeda. Kita tahu dari buku yang terpending tahun lalu, saya kira adalah buku yang berjudul Why Nations Fail. Why Nations Fail. Pendek sekali. Saya ada rekomendasi kalau mau baca buku, baca itu, Why Nations Fail. Dan hipotesis adalah colonial origins yang terpenting kalau mau
dapat pengertian tentang ekonomi setiap negara sekarang, why nations fail. So tentu saja untuk negara ASEAN sejarah sangat berbeda, cara dapat kemerdekaan juga sangat berbeda, misalnya Indonesia, Malaysia, Filipina sangat berbeda. So barangkali pertanyaan saya salah, ya karena jelas bahwa sejarah berbeda. Apalagi kalau kita fikir tentang sejarah ekonomi ASEAN, misalnya tahun 60-an sebelum kemerdekaan bersama lahir, saya sudah lahir tahun 60-an, tapi kemerdekaan bersama saya kira belum. Pada saat itu untuk Asia Tenggara itu tulisan sangat pesimis, sangat pesimis artinya tidak ada banyak prospek untuk pembangunan ekonomi. Buku yang sangat terkenal di Development Economics ditulis oleh Profesor Benjamin Higgins. Benjamin Higgins buku yang sangat terkenal judul Development Economics. Dia 20 tahun tinggal di Canberra sebelum meninggal. Dia bilang, maaf ya, ini katakan dia, bukan katakan saya. Dia bilang Indonesia is a chronic economic dropout. Chronic economic, I don't know how to translate that. Chronic economic, but I think kira-kira chronic economy. Yeah, kira-kira begitu, ya. Mantap. Negara dengan kondisi ekonomi yang parah. Ya, memang bagus, ya. Dan tidak ada prospek, boleh dikata, ya. Buku oleh berjudul Asian Drama oleh Gunnar Myrdal bilang juga Indonesia has no prospects. Kira-kira, ya. Ini bukan katakan saya, ini katakan mereka, ya. Tapi maksud saya itu ada pesimisme pada saat itu. Bukan saja tentang Indonesia, tapi tentang negara ASEAN lain, ya. Tapi kita tahu bahwa sejak itu ada banyak kemajuan, yaitu oleh karena buku World Bank berjudul The East Asian Miracle, ya. So apa yang terjadi dari pesimisme sampai ke optimisme sampai ke miracle, ya, katanya miracle. Mungkin salah kata yang salah sebetulnya, tapi pengertian kurang jelas. Dan oleh karena kebanyakan negara ada kemajuan yang cepat sekali sejak tahun 60-an, kecuali Myanmar dan kecuali Philippines, artinya muncul pertanyaan apakah ada yang banyak yang sama sebetulnya antara negara ASEAN, walaupun jelas banyak perbedaan juga. So that's my question. Tidak ada banyak orang yang tanya ini, yang have addressed this question. Barangkali saya salah karena berani bertanya pertanyaan ini. Tapi ekonomis dari ASEAN yang paling terkenal di dunia, siapa di sini, saya ingin tanya, siapa di sini sudah tahu namanya Profesor Halamid? Ini, ya, Profesor Halamid. Namanya apa? Sebetulnya nama sekarang tidak banyak dikenal, ya, Profesor Halamid. Tapi dia ekonomis dari Asia Tenggara yang paling terkenal, ya. Sebetulnya kedua ekonomis dari ASEAN yang paling terkenal, kedua-duanya orang Myanmar. Yang pertama Halamid, yang masih hidup, dia umurnya 90-an, masih tinggal di London. Yang kedua adalah Ronald Finlay, juga dari Rangoon University, tapi harus keluar. Tapi Halamid menulis buku tahun 70-an, dan dia ada hipotesis bahwa negara ASEAN terdiri dari dua macam negara dari segi ekonomi. Yang pertama adalah outward-looking economies, yang kedua adalah inward-looking economies. Dia bilang ada dua macam. Outward-looking economies terdiri dari Singapura, Malaysia, Thailand. Yang lain menurut Halamid inward-looking, khusus negara dia, yaitu Burma.
Juga yang menarik adalah artikel oleh kawan saya Greg Huff dari Oxford University. Dia menulis artikel yang menarik tentang what is the Singapore model of development. Karena Singapore memang sangat unik dari macam-macam aspek. So ada sedikit tulisan tentang topik ini, tapi tidak begitu banyak. Maka kalau tidak ada banyak tulisan tentang topik, berarti untuk si orang peneliti berarti ada kesempatan. Maka saya ambil kesempatan ini. Oke, so saya mulai dengan perbedaan dulu karena tentu saja jelas ada banyak perbedaan. Ya. Saya kira sudah menerima ini ya, terima kasih Pak Hamid. Maka kalau kurang jelas di atas ini silakan baca di handout ya. Oke, so tentang perbedaan antara negara ASEAN. Saya pilih beberapa indikator saja, banyak indikator lain, tapi saya pilih beberapa saja. So, untuk setiap indikator yang saya pilih sebagai contoh saja, ada banyak perbedaan. Misalnya, ada dari World Bank, namanya ada publikasi tahunan namanya Doing Business, judulnya. Menurut dan ada ranking untuk setiap negara tentang ease of doing business, bagaimana iklim investasi itu baik atau tidak. So ini semacam indikator. Memang ini indikator persepsi, bukan factual, tapi persepsi. So untuk negara ASEAN rankingnya dari nomor 1 sampai nomor 165. Untuk negara, saya kira jumlah negara kira-kira 180. Maka luas sekali ya. Singapura selalu nomor 1 ya. Kalau seperti di kelas ada murid, dan kalau murid tidak selalu nomor 1, kurang senang sama sekali. Singapura seperti itu. Kalau tidak nomor 1, sangat marah, sangat kurang senang. So Singapura selalu nomor 1, yang nomor 165 itu Laos. Misalnya, salah satu indikator lain yang sering dipakai secara komparatif adalah Index of Economic Freedom. Index of Economic Freedom itu berasal dari think tank di Amerika namanya Heritage Foundation. Boleh dikata politiknya agak kanan ya, tapi benar juga. Dan tentang Index of Economic Freedom, negara ASEAN range-nya dari nomor 2, yaitu nomor 2 di dunia, Singapura juga saya kira, sampai 173. So luas sekali juga range ya. Tentang korupsi, tentang KKN, memang ini kontribusi dari Indonesia kepada vocab internasional. Ya, KKN sering dipakai di dunia sekarang, berasal dari sini KKN. Bukan praktis tapi istilah ya, maksud saya. Banyak di negara saya juga. Tentang persepsi korupsi, ranking negara ASEAN 5 sampai 164. So luas sekali juga. Yang paling bersih menurut itu saya kira Singapura. Yang paling korup di negara ASEAN katanya yang mana? Myanmar saya kira. Tentang juga indikator demokrasi, tentu saja Indonesia paling maju di negara ASEAN, yang rankingnya dari 0,9 sampai 48,3. Yeah. So ini tentang rankings, ini indikator persepsi tentang business environment, tentang korupsi dan lain-lain. Banyak perbedaan. Bagaimana mengenai indikator ekonomi? Tentu saja kita tahu bahwa perbedaan juga jelas dari segi per capita income di dalam ASEAN, range daripada paling maju paling miskin yaitu Singapura sampai ke Laos dan Myanmar kira-kira 50-1. Untuk asosiasi regional itu paling besar di dunia, karena di Eropa misalnya range dari paling maju ke paling miskin sekitar berapa? Sekitar 8
ke-1, kira-kira 10 ke-1, so luas sekali. Dari segi jumlah penduduk, jumlah ekonomi, jumlah luas tanah, struktur ekonomi juga, semua indikator ini banyak berbeda. Ya? Okey, so jelas bahwa ada banyak perbedaan, maka barangkali pertanyaan saya adalah salah, ya, silly question. Tetapi saya ada hipotesis bahwa sebetulnya yang sama lebih penting, makin lama lebih penting daripada yang beda. Maka ini argument saya di paper ini adalah bahwa over time makin lama ada convergence di dalam negara ASEAN, walaupun mulai sangat berbeda, over time makin lama makin sama. Dan saya ada dalam rangka ini saya ada 6 faktor yang akan saya membahas tentang ini untuk coba membuktikan, to try and convince you that actually there is more that is similar than is different. Dan ini ke-6 faktor saya akan menjelaskan cepat ya. So pertama adalah yang sama di ASEAN adalah ASEAN itself. ASEAN memang asosiasi yang paling durable, yang paling penting di dunia ketiga, yaitu ASEAN jauh lebih penting daripada asosiasi regional di Latin America, yaitu Mercosur, di Afrika Barat, yaitu ECOWAS, Afrika Selatan, yaitu SADC, tentu saja juga Asia Selatan yang SAC. Maka ASEAN penting, durable, and distinctive. So ini faktor yang pertama yang saya kira penting. Faktor yang kedua adalah tentang macroeconomic management, mengenai economic management secara makro. Dan biasanya ada cukup banyak yang sama over time sekarang. Memang dulu banyak perbedaan, misalnya tahun 60-an pada waktu Singapura, Malaysia sangat konservatif dari segi macroeconomic policy. Indonesia memang ada tingkat inflasi yang tinggi sekali, ya, sampai 1000% saya kira. World record sebelum ada Zimbabwe beberapa tahun lalu. Maka dulu banyak perbedaan, tetapi sekarang lebih banyak yang sama daripada berbeda. Maka ekonomis dari Malaysia, Dr. Zainal bilang kebanyakan negara ASEAN dari segi macroeconomic management, politika dia bilang pragmatis. Juga ada buku yang sangat terkenal oleh Profesor Max Corden yang tempatkan saya pakai nama dia, Corden. Dia bilang cara macroeconomic management di Asia Tenggara, di kawasan Asia Timur, termasuk Asia Tenggara, adalah pragmatic orthodoxy. Saya akan menjelaskan sedikit ceritanya tentang itu. Faktor yang ketiga adalah ekonomi ASEAN makin lama makin terbuka. Ya, kalau kita mulai dengan hipotesis Hailami dulu bahwa open and closed economies, yaitu Singapore, Malaysia, Thailand open, yang lain kurang open. Kita tahu bahwa sejak tahun 60-an setiap negara ASEAN yang dulu agak tertutup makin lama makin terbuka. Ya. Contoh saja Indonesia yang paling penting, Indonesia dari sosialisme ala Indonesia zaman Bung Karno, sekarang setelah mulai zaman Soeharto, zaman Orde Baru, politika ekonomi yang cukup terbuka. Ya, walaupun pendulum memang kiri dan kanan, tapi secara umum menjadi lebih open economy. Khusus juga sejak tahun 80-an Indonesia banyak deregulasi. Sebetulnya buku yang paling menarik tentang deregulasi di Indonesia pada tahun 80-an ditulis oleh Menteri Keuangan baru di Indonesia, yaitu Dr. Haji Basri. Dia menulis disertasi di
universitas kami. It just showed buktinya kalau mau menjadi menteri keuangan harus ANU dulu. Kalau mau menjadi wakil presiden Indonesia harus melalui UNAS. Maka Habib Basri menulis disertasi saya promotornya. Dia menulis disertasi tentang deregulasi di Indonesia tahun 80-an. Penting sekali. Selain dari Indonesia, Philippines juga ada banyak reorientasi. Di negara ASEAN, Philippines mulai dengan program substitusi impor pertama di ASEAN awal tahun 50-an, tetapi setelah tahun 80-an, tahun 90-an banyak reformasi, setelah juga zaman Marcos yang presiden, dan Philippines juga boleh dikatakan agak terbuka. Dan yang penting selain dari itu adalah negara-negara yang dulu komunis, sekarang masih komunis di Indochina, yaitu Vietnam setelah Doi Moi yang renovasi di Vietnam, yang ikut juga Laos dan Cambodia ikut Vietnam, dan tahun 2 tahun yang lalu Myanmar akhirnya sudah mulai dengan reformasi. Maka ini penting sekali bahwa walaupun banyak perbedaan dulu tentang orientasi ke luar negeri, sekarang banyak yang sama. Walaupun memang banyak perbedaan, Singapura tentu saja tidak ada tarif impor sama sekali. Negara Indonesia seperti Indonesia masih ada tarif, tapi trennya boleh dikata adalah convergence, ya. Okay, tentang social policy, ya, dan social outcomes, ya, yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Memang perbedaan antara negara, mungkin besok ada diskusi tentang itu, tentang pendidikan di Indonesia, tapi dan banyak perbedaan antara misalnya Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines tentang tren kemiskinan, tentang pendidikan, tentang kesehatan. Tetapi secara umum ada juga convergence antara negara ASEAN dibandingkan tempat-tempat lain di dunia. Contoh saja misalnya di Latin America, di mana ada negara dengan tingkat pendidikan yang masih sangat terbelakang dan ada yang maju, ya. Ada dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan masih terus tinggi, dan ada yang rendah, misalnya di Afrika. Tapi tren di ASEAN secara umum adalah makin social outcomes, indikator sosial makin baik di setiap negara, walaupun change-nya berbeda antara negara, trendnya memang kira-kira tetap sama, ya. Maka ada juga convergence. So ini faktor yang keempat. Faktor yang kelima adalah di negara ASEAN, walaupun di kebanyakan negara laju pertumbuhan cukup tinggi, pada umumnya kemajuan ekonomi di negara-negara ASEAN tidak secepat negara Asia Utara, yaitu definisi adalah Asia Utara adalah Jepang, Korea, Taiwan, China, Hong Kong, dan definisi ASEAN Tenggara adalah ASEAN. Biasanya sebetulnya Singapura ditaruh ke kelompok Asia Utara karena similarities mungkin lebih dekat Asia Utara. Maka ini juga berarti ada yang sama di negara Asia. Walaupun maju lebih cepat daripada Latin America, dari Afrika, dari Asia Selatan, tidak maju secepat Asia Utara. Dan ini sebagai contoh, ini saya memperhitung laju pertumbuhan ekonomi per decade sejak dekadenya tahun 90-an. Tentu saja ada yang salah di atas. Yang paling cepat menurut data itu adalah Myanmar,
Dan itu berarti bahwa Myanmar pandai sekali bikin statistik, ya. Bikin statistik yang salah. Tapi selain dari tidak, ini jelas tidak benar bahwa ekonomi Myanmar maju 12% selama 10 tahun. Ya. Tapi selain dari itu, kita lihat apa? Kalau kita periksa data ini, kita periksa apa? Ini dari atas ke bawah. Ini laju pertumbuhan per dasarmasa per decade. Ya. Well, ini yang pertama China tahun 2000-an, yang kedua China tahun 90-an, ini Singapura tahun 70-an, China 80-an, Singapura, Hong Kong. So yang pertama di ASEAN, yang paling tinggi di ASEAN sebetulnya Cambodia tahun 2000-an. Dan Cambodia boleh dikata semacam special case. Kasus khusus oleh karena itu kembali dari konflik, ya, maka base-nya sangat rendah. Maka kalau base-nya sangat rendah bisa maju lebih cepat, ya. Tapi selain itu ada Vietnam juga tahun 2000. Tapi tentu saja jelas bahwa kebanyakan negara di paling atas adalah negara Asia Utara dan kebanyakan negara paling bawah adalah negara Asia Tenggara, ya. Nah, ini tidak berarti bahwa Asia Tenggara tidak maju, tentu saja maju. Kalau paling rendah adalah laju pertumbuhan 4%, masih cukup tinggi, lebih tinggi daripada rata-rata di dunia. Tapi maksud saya, there's something about Southeast Asia yang berbeda dengan Northeast Asia. Dan banyak buku yang ditulis yang coba menjelaskan mengapa ekonomi Asia Utara maju lebih cepat daripada Asia Tenggara. Dan menurut definisi Singapura dianggap Asia Utara karena special factors. So ini juga faktor yang boleh dikatakan common factor di Asia Tenggara. Ekonomi maju tapi tidak maju secepat Asia Tenggara. Saya ada diskusi, mungkin tidak ada waktu untuk diskusi, tapi mungkin tanya jawab. Kalau mau diskusi, saya ada sedikit diskusi tentang faktor-faktor yang menjelaskan perbedaan antara utara dan selatan. Dan ini faktor kelima. Faktor keenam adalah yang sama, yang common approaches lebih jelas untuk orientasi keluar negeri, commercial policy, untuk macroeconomic policy, trade liberalization. Tapi tidak sejelas di negara ASEAN tentang boleh dikata governance quality. Governance quality misalnya ada lebih banyak perbedaan. Sebagai saya menjelaskan dulu, banyak perbedaan dalam indikator tentang korupsi, tentang economic freedom dan lain-lain, ya. Maka dan juga rupanya tidak ada korelasi antara demokrasi dan government effectiveness. Kalau lihat di tabel 1 yang saya tadi bahas, ada perbedaan antara demokrasi dan governance quality. Contoh saja Singapura, dari segi demokrasi Singapura agak rendah, ya, tapi dari segi government effectiveness Singapura agak tinggi. Philippines terbalik, sangat demokratis, tapi government effectiveness tidak begitu tinggi. Maka ada perbedaan antara negara ASEAN, maksud saya dari segi itu. Okay, so ini penjelasan utama saya, dan yang mulai sekarang ada lebih banyak diskusi yang lebih terperinci. Waktunya berapa lama lagi? Mungkin saya juga lebih cepat. Okay, so ini kalau mahasiswa di sini sudah capai oleh karena ujian, silakan mulai tidur sekarang. Saya sudah menjelaskan
argument pokok yang main points. So now I'm going to explain a bit more quickly and lebih cepat dari oh yes, silakan. Thank you. My name is Yansa, and yang menarik bahwa yang pertama ternyata dalam model pembangunan ini kalau dikaitkan dengan demokrasi ada negara yang pertama Asia Tenggara seperti Singapura itu lebih bagus pertumbuhan ekonominya, tetapi dari sisi demokrasi itu masih di bawah karena mereka sangat ketat ya, mungkin karena negaranya kecil sehingga dari sisi keamanan. Tapi kemudian kalau saya klasifikasi, maka saya melihat ada hubungan antara demokrasi, pertumbuhan ekonomi dan efektivitas pemerintah yang dimediasi oleh pendidikan. Kalau kita lihat misalnya tingkat pendidikan di Indonesia, di Filipina itu masih jauh dibandingkan dengan Singapura, sehingga pelaksanaan demokrasi yang terbuka, misalnya seperti India juga, itu tidak menghasilkan pemerintahan yang efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi ASEAN, tadi kecenderungan perbedaan-perbedaan itu akan menuju ke konvergensi. Tadi ada perbedaan-perbedaan, tetapi cenderung trennya itu menuju ke konvergensi. Sama ya. Tapi kemudian saat ini kan 2015 isu implement ASEAN community. So there must be a high competition among the members of ASEAN. So how is the sustainability of this model? Thank you. Okay, terima kasih banyak atas pertanyaan ini yang sangat penting dan sangat menarik. Sorry, bisa diatur sini. Apa yang Oh, maaf mengganggu. Okay. So kalau ada kami bikin semacam grafika ya. Kalau saya bikin semacam grafika tentang laju pertumbuhan ekonomi dan demokrasi ya. Hasilnya apa? Yaitu apakah ada korelasi positif atau apakah ada korelasi negatif atau apakah tidak ada korelasi sama sekali? Menurut bacaan saya, dan ini memang mungkin lebih ke arah political science daripada ekonomi, kesimpulan saya adalah tidak ada korelasi, yaitu kalau misalnya kita bikin semacam scatter diagram ya tentang semua, so itu tidak ada korelasi sama sekali. So misalnya ini mungkin Singapura. Maaf kalau ada orang Singapura di sini yang tidak setuju. Ini mungkin Singapura. Dan ini mungkin Philippines, ini mungkin Indonesia.
Indonesia di mana Pak Hamid? Around the Philippines. Lebih tinggi laju pertumbuhan. Sebetulnya kalau saya berani bicara, mungkin Indonesia sekarang sini, tetapi mungkin Indonesia sebelumnya tempatnya lain ya. Barangkali lebih dekat Singapura. Dan tentu saja China, China di sini, Korea sebelum ada demokrasi, Korea Selatan di sini. Malaysia susah bikin klasifikasi karena laju pertumbuhan lebih cukup tinggi, tapi demokrasi ya kurang. Ada tapi kurang begitu banyak. Jepang juga positif. So maksud saya adalah apakah ada korelasi antara dan ini mungkin economic growth semacam proxy untuk government effectiveness karena Anda bicara tentang demokrasi government effectiveness. Maka bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Saya kira kuncinya adalah yang Anda tadi bahas tentang pendidikan. So, saya setuju sekali. Barangkali saya pakai istilah institutions, ya, dan institutions termasuk pendidikan. Ya. So, institutions. Dan hipotesis saya adalah ada negara yang dengan institutions yang kuat, walaupun demokrasi kurang begitu kuat, artinya itu responsif, ya, responsif kepada masyarakat, responsif kepada pengusaha. Dan saya kira negara-negara ini yang punya laju pertumbuhan tinggi, walaupun kurang demokratik, mereka ada institutions yang cukup kuat, ya. Institutions apa? Institutions misalnya property rights, institutions misalnya mutu, bank sentral, institutions seperti Departemen Keuangan dan sistem hukum dan lain-lain. Saya kira ini kuncinya dan ini sebabnya bahwa buku yang penting ini adalah Why Nations Fail. Mereka berpendapat bahwa pada jangka panjang seharusnya ada demokrasi karena kalau tidak ada kemungkinan bahwa institusi walaupun boleh baik makin lama makin lemah tanpa demokrasi. Tetapi sejak lama mereka berpendapat bahwa bisa laju pertumbuhan yang tinggi kalau ada katanya inclusive institutions. So mereka bilang ada dua macam institutions, ada inclusive institutions dan ada extortionist institutions. Okay. Ini tidak sama dengan demokrasi, ya. Yaitu bisa inclusive institutions tanpa demokrasi. Misalnya negara-negara newly industrialized economies, Korea, Taiwan, Singapore, Hong Kong, sama sekali kurang demokratik, tetapi laju pertumbuhan yang tinggi sekali dan tingkat kemiskinan jatuh cepat sekali. So boleh dikatakan inklusif walaupun kurang demokratik. Saya kira penting sekali. So you prepare the inclusive institution rather than democracy for growth. Ya, memang Pak Hamid. So berarti dan apakah ada korelasi antara kedua dan jangka panjang barangkali seharusnya ada korelasi. So in the long run for democracy, but now in the short run and to the medium, I think institution is very important rather than democracy. You think that institution is better than important than democracy for the short term, for 5 years development? Saya kira memang ini value judgment, ya, dan memang demokrasi selalu penting sekali, tapi untuk dari segi effectiveness of government dari mungkin institusi lebih penting daripada demokrasi saja. I agree. Law enforcement. Bagaimana Pak? Law enforcement. Yes, including ini salah satu contoh, ya, legal system, law enforcement, property rights, ya, ada macam-macam definisi of institutions. So ini just contoh.
dari masjid. Ya. Okay. Bisa jadi presiden Pak Indonesia. Yang kedua adalah tahun 2015 ya, yang ASEAN Economic Community. Saya kira ini sangat sesuai, sangat konsisten dengan argumen saya bahwa convergence antara policy settings antara negara ASEAN makin lama makin dekat ya, karena akan terpaksa oleh ASEAN Economic Community oleh karena ada politika perdagangan bebas barang maupun jasa mulai tahun 2016. Itu berarti negara-negara ASEAN akan terpaksa naik ke standar ukuran Singapura ya, dan biasanya Singapura yang paling efektif dari segi itu karena persaingan eksternal berarti bahwa mereka terpaksa saya kira, tapi tentu saja memakai waktu lama tidak bisa cepat ya. But how, if there exists a model, Asian model, do you think that the convergence model goes to the Singapore model? Tentu saja Singapore Singapore model become Asian model like that. Yes, saya kira dari segi apa yang baik di Singapore model. Tentu saja institution but not democracy and a good growth. I think. Tentu saja untuk Singapore yang baik saya kira adalah trade policy yaitu orientasi ke luar negeri, outward looking, dan macroeconomic management. Mereka punya hutang kecil sekali, tingkat inflasi selalu besar. Juga boleh dikata inclusive growth ya, dan juga boleh dikata institution yang kuat. So saya rasa kalau terpaksa bersaing dengan Singapura, yaitu harus bersaing oleh karena ASEAN Economic Community tahun 2015, saya kira itu dampak yang positif untuk negara lain. Dan tentu saja Singapura sangat berbeda karena hanya sebesar kampus Unhas. So lebih gampang kalau dari segi maaf kalau orang Singapura ya, I love Singapore. Tapi memang banyak perbedaan secara sejarah geografi dan lain. Tapi saya kira secara umum terpaksa dengan persaingan ASEAN. Insya Allah ya. Dan saya kira mungkin itu faktor reformasi di Myanmar ya, karena Myanmar mengerti bahwa mulai tahun 2015 itu juga harus ada open borders dengan negara ASEAN lain. Masih tentang Singapura sebagai model ASEAN, apakah tentu Singapura punya masalah yang tidak terlalu kompleks ya, kecil, dan ketika pemerintahnya bilang A masuk membuat kebijakan A yang efektif bagi kebanyakan orang Singapura dan itu efektif. Kalau Indonesia tentu berbeda. Cocok buat Jakarta belum tentu cocok di Makassar atau di Papua. Apakah juga Profesor Hill menyarankan supaya maju Indonesia ini ya kita jadi negara-negara saja berdaulat dulu masing-masing. Sulawesi sendiri dulu, Jakarta sendiri dulu, bisa Indonesia. Disintegrate. Karena Singapura ini saya kira bukan tidak terlalu susah bagi seorang perdana menteri Singapura mengatur Singapura. Make it small country. Berbeda dengan Indonesia. Sure. Nah, apakah menurut Profesor Hill kalau Indonesia mau maju secara ekonomi lebih cepat, jadi dulu negara Small ya kita bisa dulu. Jawa urus dirinya sendiri dulu, Sulawesi urus dirinya sendiri dulu, dan kita menjadi negara merdeka dulu. No. Saya kira Indonesia bisa belajar dari macam-macam negara ya. Dan tentu saja karena ya Singapura sebesarnya kota besar dan Indonesia terdiri dari 17,000 pulau, tentu saja sistem governance harus berbeda. Barangkali untuk sistem governance ya karena Indonesia negara raksasa, Indonesia mungkin belajar dari Amerika atau dari China, dari India. Tetapi
ada banyak kesimpulan dari pengalaman Singapura yang masih sangat relevan untuk Indonesia. Dan saya tadi bahas sedikit contoh-contoh, yaitu macroeconomic management selalu sangat konservatif, sangat baik. Orientasi ke luar negeri sangat buka, dan saya kira biasanya ekonomi yang terbuka lebih maju lebih cepat daripada ekonomi yang kurang buka. Dan mutu kelembagaan, quality of institutions di Singapura juga, dan itu kesimpulan yang relevan untuk negara kecil maupun negara raksasa. Tentang sistem governance, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentu saja tidak ada kesimpulan dari Singapura yang cocok untuk Indonesia. Ya, mungkin Indonesia lebih baik belajar Amerika atau negara besar. Ya, tapi secara umum saya kira Singapura, kita bisa belajar banyak dari Singapura karena ini negara yang maju paling cepat di ASEAN negara. Walaupun Bapak Habibie bilang Singapura adalah little red dot on the map, ya, memang benar. Tetapi kita bisa belajar banyak dari Singapura karena saya kira lebih baik belajar dari success stories daripada failures. Ya, tentu saja ada banyak failures, banyak kesalahan, tapi tidak ada banyak yang betul-betul maju, success stories. Lebih baik belajar dari mereka saja. Ya. Ya, silakan. Saya kira kita berbicara masalah pertumbuhan ekonomi ini sangat menarik sekali ya. Kalau yang tadi, terima kasih. Berbicara masalah pertumbuhan ekonomi ini sangat menarik sekali, dan tadi kalau disampaikan mengenai faktor institusi, oke, itu mungkin memang sangat berpengaruh ya. Terus kalau institusi. Saya ini bukan satunya. Terus kalau mengenai tadi ukuran negara besar dan kecil, kalau Singapura tentu terang sekali karena memang gampang, karena memang kecil sehingga mudah untuk memanage gitu. Terus menurut saya sebenarnya bukan cuma ukuran suatu wilayah negara atau kelembagaan saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun juga perlu pertimbangan faktor teknologi, Bro. Karena kita ingat Asia teknologi. Karena tadi pertumbuhan ekonomi di Asia Utara itu tinggi, lebih tinggi daripada Asia Tenggara. Karena kita lihat negara-negara di Asia Utara penggunaan teknologinya sudah lebih maju daripada Asia Tenggara. Kemudian juga mungkin human capital ya, tingkat pendidikan untuk negara-negara seperti di Jepang juga mungkin sudah jauh lebih maju daripada di Asia Tenggara. Oke, di sampingnya ada faktor-faktor budaya dan lain sebagainya, terus karena untuk negara Indonesia kita sangat istilahnya sangat dirugikan sekali dengan adanya budaya itu KKN atau apa ya, lebih mengutamakan keluarga dan sebagainya itu ya, Bro. Sehingga kalau kita misalnya mau mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi artinya bersifat profesional, namun karena ada faktor-faktor budaya pertimbangan keluarga dan lain-lain, budaya kepentingan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, akhirnya target pertumbuhan ekonomi itu jadi dikeduakan di nomor kesekian kan gitu. Sehingga ya bagaimana kita akan cepat memperoleh tingkat pertumbuhan yang tinggi kalau manusianya masih lebih mementingkan dirinya sendiri. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak. Memang ini juga pertanyaan yang sangat penting ya. Dan saya kira banyak pengalaman dari negara ASEAN tentang isu ini yang Ibu bicara dan penting sekali. Biasanya kalau negara dengan pendapatan per capita yang rendah, kita tahu bahwa tingkat gaji juga agak rendah, dan biasanya namanya labor surplus economy, yaitu dengan banyak tenaga kerja yang cari kerja yang tidak bisa dapat ya, berarti gaji yang rendah. Singapura pada tahun 60-an
masih di tahap surplus labor. Tingkat pengangguran di Singapura tahun 60-an itu sampai 15%, tinggi sekali. Tapi mereka mulai dengan proses laju pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan Singapura cepat selesai tahap laju pertumbuhan berdasarkan padat karya, labor intensive growth, ya. Berarti setelah 15 tahun lagi, sekitar tahun 1980, pengangguran boleh dikata nol, hampir dihapuskan, ya. Pada saat itu, tingkat gaji secara real mulai naik, ya. Berarti kalau pada saat tahap end of labor surplus, menurut model yang terkenal oleh Lewis model, itu berarti bahwa seharusnya ada perubahan strategi pembangunan ekonomi, oleh karena tidak ada tenaga kerja yang murah, artinya seharusnya ada lebih banyak quality, yaitu sebagai Ibu menjelaskan, itu berarti bahwa perlu banyak investasi untuk pendidikan, dan bukan saja uang, karena dana saja kita tahu bahwa dana saja tidak cukup untuk pendidikan, tapi pemerintah harus ada orientasi ke pendidikan yang berkualitas juga, ya. Dan juga Singapura mulai dengan upgrading, ya, sekolah di baik primary, secondary, tertiary. Juga ada lebih banyak research, ya, lebih banyak research and development. Dan kalau saya menjelaskan lewat ini, ya. So ini Singapura kira-kira ini Singapura kira-kira tahun pada waktu Singapura menjadi merdeka, misalnya tahun 1965, ya. Sebetulnya tidak merdeka, tapi dikeluarkan dari Malaysia, tapi merdeka, terpaksa merdeka. Okey, dan laju pertumbuhan tinggi sekali selama ini, ya. Kalau kita periksa data statistik tentang tingkat upah real, yaitu nominal kurang tidak inflasi, tingkat upah kira-kira agak stabil, ya. Agak stabil. Ada banyak statistik, yang banyak penelitian yang menjelaskan itu. Tingkat upah, wages, agak stabil sampai kira-kira tempat ini, dan setelah itu tingkat upah mulai naik, dan naik cepat. Pada saat itu juga tingkat pengangguran yang agak tinggi pada ini misalnya, memang perlu skala berbeda untuk setiap indikator, tapi misalnya ini tingkat pengangguran, unemployment lebih dari 10%, terus oleh karena laju pertumbuhan tinggi, berarti padat karya, berarti banyak kesempatan kerja, tingkat pengangguran turun agak cepat, ya. Sampai sekitar tahun ini hampir tidak ada, ya. So pada saat ini boleh dikata sekitar ini is the Lewis turning point, ya. Turning point di mana tingkat gaji akan naik oleh karena ada kekurangan tenaga, ya. Maka pada saat ini juga
perlu ada perubahan strategi pembangunan ekonomi, ya. Dan tentu saja pemerintah Singapura sangat proaktif, yaitu mereka mengerti di tahun 70-an bahwa masalah ini, tantangan ini akan muncul sebentar lagi, maka mereka sudah mulai banyak investasi di sektor pendidikan dan juga banyak investasi tentang research and development. Ya. So research and development pada tahun 70-an boleh dikata kira-kira 0,1% GDP, ya. Sama dengan Indonesia sekarang sekitar 0,1% GDP. R&D expenditure terus mulai cepat naik dan sekarang lebih dari 2%, ya. Maka ada antisipasi bahwa akan terjadi semacam transformasi ekonomi oleh karena kekurangan tenaga kerja, artinya harus lebih banyak pengeluaran untuk pendidikan dan R&D development dan sebagainya. So kalau tidak ada ini, muncul masalah middle income trap, yaitu ada banyak diskusi sekarang tentang masalah itu, dan itu sering terjadi untuk negara dengan tingkat gaji yang mulai naik, tetapi tidak ada perubahan dalam strategi pembangunan ekonomi. Ya. So misalnya kalau saya di kabinet, kalau saya penasihat kabinet Indonesia, saya kira pemerintah Indonesia harus mulai pikir tentang tantangan ini, oleh karena mungkin Indonesia 5-10 tahun akan datang, kalau laju pertumbuhan masih 6% per tahun lebih, Indonesia akan melalui ini turning point juga, ya. Maka seharusnya ada perubahan strategi. Malaysia sekarang kira-kira di tempat ini, Thailand juga kira-kira di tempat ini, dan di kedua negara ini, Malaysia dan Thailand, laju pertumbuhan sekarang tidak setinggi dulu, dan hipotesis adalah karena belum ada transisi dari segi economic policy. Bagaimana? Yeah. Ya, Pak. Silakan. Mungkin saya mengajukan pertanyaan baru. Saya Fadil Ibrahim dari jurusan akuntansi. Mungkin mohon maaf dengan keterbatasan pengetahuan saya tentang ekonomi, terutama dalam pertumbuhan ekonomi. Tapi mungkin tentang gaya ekonomi dan model ekonomi ini. Mungkin pertanyaan saya pertama itu, Pak, Prof, bagaimana sebetulnya Prof ini menilai pertumbuhan ekonomi, gaya ekonomi Indonesia sekarang? Apakah misalnya sekarang ini sudah sampai seperti Singapura 60 tahun yang lalu ketika dia terjadi booming ekonomi? Karena kalau kita lihat sebetulnya kan umur negara kita dengan Singapura seperti Pak tadi tidak jauh berbeda. Tapi kenapa mereka bisa maju dan kita tertinggal? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pertumbuhan ekonomi sekarang dan perkembangan ekonomi itu modelnya sudah sama ketika pada awal masa-masanya Singapura? Apakah kebijakannya sudah tepat dan apakah memang dalam track yang sama sehingga kita bisa mencapai Singapura? Mungkin yang kedua, Pak, tentang fenomena ekonomi di Indonesia. Saya melihat Indonesia mungkin terlalu mengutamakan industrinya, Pak, terlalu mendorong investasi bidang industri, pabrik dan sebagainya. Tetapi mungkin dia melupakan banyaknya lahan-lahan yang sifatnya pertanian. Jadi saya mungkin bertanya, apakah model ekonomi Indonesia yang dahulu kala mulai dari zaman kerajaan itu berpotensi di bidang agraris, saya lihat banyak ditarik ke bidang industri. Dan ini bagaimana sebetulnya dampaknya ke depan? Takutnya, Pak, ke depannya ini kita sudah tidak punya sawah lagi, Pak. karena industrialisasi
Maaf ya, bahasa Indonesia saya kurang baik. Ya. Sudah? Sedikit Pak. Jadi maksudnya banyak tren Pak di Indonesia di pedesaan utamanya Pak, lahan-lahan sawah yang produktif itu ditransfer Pak menjadi lahan ruko yang sifatnya perdagangan. Sedangkan kalau kita tahu jumlah rakyat Indonesia semakin besar, apakah ini tidak menjadi tantangan misalnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia Pak? Dengan misalnya nanti orang cenderung ke industri ternyata melupakan kebutuhan paling dasarnya itu makanan. Apakah ada negara yang pernah menghadapi juga masalah seperti itu pada depannya? Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Memang semua diskusi ini sangat menarik. Saya menikmati ya. Saya ingin tanya kepada Anda. Di Amerika Serikat prosentasi tenaga kerja di sektor pertanian berapa persen? Kira-kira saja. Saya tidak tahu persis, tapi kira-kira. Mungkin di bawah 10%. Berapa? Mungkin di bawah 10%. Di bawah 2%. 10%. Ya, less than 10%, di bawah 10. Saya kira itu 2%. Kira-kira 2%, ya. Dan mungkin kontribusi ke produk domestik bruto mungkin 3%. Kira-kira, I'm guessing, ya. Kira-kira. Ini oleh karena apa? Ini oleh karena saya pakai whiteboard lagi ya. Kita tahu bahwa untuk semua negara ada transformasi yang kira-kira begini ya. Ini yang vertikal, ini presentasi jumlah ekonomi GDP atau presentasi jumlah tenaga kerja ya, menurut sektor. Sektor artinya pertanian, perindustrian dan jasa ya. Dan ini pendapatan per capita ya, gross domestic product per capita. Kita tahu bahwa korelasi atau hubungan antara ini adalah kira-kira seperti ini sektor pertanian, agriculture sector ya. Artinya kalau pendapatan per capita rendah, biasanya presentasi dari produk domestik bruto lebih dari 50%. Kalau untuk negara yang dengan pendapatan per capita tinggi, artinya presentasi sektor pertanian biasanya di bawah 5% ya. Dan untuk tenaga kerja hubungan kira-kira sama. Biasanya sebetulnya presentasi tenaga kerja lebih tinggi karena lebih banyak orang dengan upah rendah sekali di sektor pertanian. Tapi kira-kira sama ya. Ya, dan selain dari itu kita juga tahu bahwa M sector, ya, manufacturing industry sector biasanya naik sampai pasca industri post industrial society, dan biasanya services sector menjadi paling besar. Untuk negara-negara maju biasanya sektor jasa 60% ke atas, baik dari segi jumlah hasil produksi maupun jumlah tenaga kerja ya. Maka kalau begitu, apakah ada masalah dengan sektor pertanian yang kecil walaupun pendapatan per capita tinggi? Saya kira tidak ya.
Ini berarti ada kemajuan. Oleh karena nilai tambah dari tanah lebih tinggi, makin lama makin tinggi dari sektor industri dan sektor jasa-jasa daripada sektor pertanian. Maka mengapa kita harus khawatir kalau misalnya sawah dipakai untuk kegiatan dengan nilai tambah yang lebih tinggi, yaitu sektor non-pertanian. Nah, mungkin dari segi environment, barangkali kita harus khawatir sedikit, ya. Memang boleh dikatakan ada some faktor-faktor bukan ekon, ya, yang mungkin yang penting. Tapi secara umum, ini transisi yang terjadi di semua negara. Contoh saja Indonesia, presentasi sektor pertanian di Indonesia pada awal zaman Orde Baru, kalau saya tidak salah itu hampir 60% produk domestik bruto, kira-kira 60%. Sekarang sektor pertanian 13-14% GDP, ya. Maka Indonesia sudah ada transisi. Ini misalnya Indonesia tahun 1965 sampai sekitar di sini. Ini tahun sekarang, ya. Maka Indonesia sudah, menurut indikator itu sudah maju. Barangkali saya kurang mengerti Anda. Anda ada kekhawatiran lain? Yang pertanyaan khawatir kalau pertanyaan pertama mengenai food crisis. Mungkin pertanyaan pertama mengenai apakah sekarang Pak model ekonomi di Indonesia sudah ada di jalur yang tepat untuk mencapai misalnya kemajuan seperti Singapura menurut penilaiannya Prof? Mungkin itu saya sederhana pertanyaan pertama saya tadi. Ya, memang saya sendiri bukan anti pertanian sama sekali. Memang di Indonesia sekarang saya kira yang presentasi tenaga kerja di sektor pertanian sekarang kalau saya tidak salah sekitar 45%. Memang masih sektor yang terbesar dari segi kesempatan kerja, dan itu juga berarti bahwa untuk pemerintah untuk strategi misalnya mengatasi kemiskinan seharusnya ada program untuk agriculture promotion. Tetapi saya kira yang penting juga kita jangan lupa bahwa transformasi ini selalu terjadi di setiap memang kalau saya lihat Indonesia, kalau saya ini mungkin sedikit kontroversial, ya, tapi kalau saya lihat strategi pembangunan sektor pertanian zaman Soeharto dibandingkan zaman sekarang, saya kira zaman Soeharto lebih efektif dari untuk sektor pertanian. Yaitu, ini bukan politics, tapi dari segi pembangunan. Misalnya lebih banyak, kita tahu bahwa formula yang penting adalah misalnya infrastruktur di daerah pedesaan yang kuat, dan tentu saja lebih banyak investasi di sektor daerah pedesaan dulu dibandingkan sekarang, saya kira, ya. Dan selain dari itu sektor irigasi dan lain-lain lebih banyak investasi. So saya kira lebih baik Indonesia belajar dari sejarah, ya, bahwa sektor pertanian bisa maju lebih cepat, dan artinya cara hidup si petani lebih maju kalau ada lebih banyak investasi di sektor pertanian. Tetapi namun demikian biasanya laju pertumbuhan sektor pertanian jangan lebih dari 3,5% per tahun. Tetapi sektor industri, sektor jasa mungkin maju 8-10% per tahun. Berarti presentasi akan turun, walaupun sektor pertanian masih akan maju, tapi kemajuan tidak secepat di sektor-sektor lain. Prof. Ya, menempatkan. Ya. Makanya itu tadi Pak Hamid berbisnis ini kok
Kalau diri bisa presiden Indonesia. Tidak malu. Tidak bisa. Ya seperti itu, ya seperti masyarakat sekarang, seperti mau kembali ke Soeharto. Pada era Soeharto itu demokrasi ya, tapi petani itu di sekarang di demokrasi, tapi seorang petani itu tidak. Jadi Indonesia itu pemimpin yang bisa merasa, bukan pemimpin yang merasa bisa. Nah, seperti itu hal ini bisa tidak warga Indonesia bisa profil for Indonesia. Terima kasih. Ya, memang saya datang ke Indonesia untuk dengar daripada bicara sebetulnya ya. Tapi kalau saya harus bicara, oleh karena ada makan siang yang sangat enak atas kebaikan Pak Hamid, kalau saya bicara begini ya. The problem that actually the transformation is from agriculture to industry, but the employment is not transformed, it's still there. That's the problem. Memang. So kalau Indonesia bukan soal agriculture, agriculture to politik. So kalau ini pendapat pribadi saja, mungkin salah ya, tapi kalau dari segi laju pertumbuhan ekonomi, kita tahu bahwa ekonomi Indonesia zaman Soeharto boleh dikata tahun 67 sampai tahun sebelum Krismon ya, rata-rata ekonomi Indonesia maju rata-rata per tahun 6,3, something like that, kira-kira ya. Kira-kira benar ya Pak Hamid, saya lupa apa 6,5. Actually, around 5%, 5%. Jadi saya kira. Tadi dia sedikit di atas 6 ya. Ini sebelum Krismon ya Pak. Kalau tambah Krismon 97-98 ya pas di bawah ya, betul. Okay. Ya, sekitar ya. Terus setelah Krismon dan mulai era demokrasi, laju pertumbuhan yaitu mulai tahun berapa? Tahun 2000 ya. Sampai tahun ini rata-rata 5,8 sampai 8 kira-kira ya. Yes. Dan ini jumlah maka per capita karena laju pertumbuhan jumlah penduduk makin lama makin kecil, artinya laju pertumbuhan boleh dikata sama ya. Maka kesimpulan saya adalah apa? Well, saya fikir bahwa saya ada framework ya, analytical framework yang seperti ini ya. adalah function beberapa faktor pertama openness ya, kalau orientasi ke luar negeri, macroeconomic management boleh dikata, quality of institutions and outcome sosial ya. So now kalau saya coba membandingkan period ini dengan laju pertumbuhan kira-kira sama, apa yang sama di dalam faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan ekonomi dan apa yang berbeda ya? Saya kira faktor ini kira-kira sama
yaitu pada waktu mulai Orde Baru Indonesia sudah mulai looking ya, dan masih kira-kira walaupun berbeda tapi kira-kira sama. Saya kira macroeconomic management boleh dikata kira-kira sama ya, tingkat inflasi kira-kira sama zaman sekarang mungkin lebih rendah tapi dunia juga lebih rendah, maka kira-kira sama. Saya kira juga social indicators kira-kira sama ya, yaitu ada kemajuan walaupun kelemahan, ada kemajuan, tingkat kemiskinan terus turun zaman sekarang. Nah ini yang mungkin saya ini yang kurang jelas ya, karena tentu saja ada perubahan dalam institutions, yaitu sistem of governance sekarang agak berbeda dengan dulu ya. Maka kesimpulan saya adalah walaupun mungkin sistemnya sangat berbeda sekarang dibandingkan Orde Baru, Orde Soeharto, sebetulnya oleh karena outcomes-nya kira-kira sama, kesimpulan saya adalah barangkali net effect kira-kira sama ya. Bagaimana? Mungkin saya kurang mengerti. Iya, misalnya Prof, ya saya kira-kira begitu Prof. Saya lanjut kalau misalnya saya bertanya kepada Prof Hamzil, bagaimana peluang untuk berubah dari era Orde Baru ke era reformasi kembali ke era post reformasi atau kembali ke Orde Baru sama dengan di Jepang. Sekarang sebetulnya dia post modernisme, tapi sebagian masyarakat tidak mau disebut era post modernisme, tapi tidak mau juga disebut era modernisme. Dia lebih suka disebut dengan hybrid culture, dengan economic, ya, di mana perubahannya itu sekarang kembali ke lapangan kerja. Saya pikir sekarang yang penting adalah pendapatan, karena dengan pertumbuhan Jepangnya stagnan, ya kira-kira sekitar 4%, ya, kira-kira begitu. Ya, bagaimana ini andaikan Prof April, ya, kita tanya ramalannya tentang Indonesia. Ya, sekarang reformasi, tetapi kenyataannya bahwa tidak memberikan tambahan kesejahteraan bagi masyarakat, malah sebetulnya terjadi penurunan. Apakah di masa yang datang itu masyarakat menginginkan akan kembali pada era Orde Baru? Kalau saya penasihat untuk Bapak SBY, saya takut kalau begitu ya. Saya mungkin mulai dengan semacam indikator komparatif seperti ini. Dan saya untuk setiap indikator, mungkin banyak indikator lain, misalnya indikator kesehatan, indikator kemiskinan, indikator pendidikan, dan lain-lain. Untuk setiap indikator, saya akan tanya mengapa Indonesia tidak bisa nomor 1 di dunia. Karena ini cara pendekatan Singapura ya. Singapura strateginya selalu adalah kita mau menjadi nomor 1. So misalnya untuk airport, Changi Airport International, Changi biasanya dianggap nomor 1 di dunia. Untuk pelabuhan, Port of Singapore Authority (PSA) biasanya dianggap paling efisien. Biasanya itu Singapore atau Rotterdam yang nomor 1 di dunia. Dan untuk setiap indikator, Singapura memilih cara pendekatan seperti itu. Untuk sistem finansial, ya, mereka mau bahwa sistem peraturan paling efektif di dunia, ya. Untuk sistem pendidikan, ya, mereka mau bahwa murid-murid dengan dapat international ranking yang tinggi seperti itu. So kalau saya penasihat untuk Bapak
Presiden, saya mulai dengan pertanyaan seperti itu. Mengapa Indonesia tidak bisa nomor satu? Dan dengan jangka panjang, dengan visi panjang, tentu saja perlu banyak waktu, bukan overnight ya. Jadi ini saya kira strateginya. Oleh karena itu, saya kira comparative approach adalah agak berguna ya. Terus Indonesia karena banyak tetangga Indonesia maju cepat sekali. Saya mungkin belajar dari mereka. Misalnya kita tahu bahwa di negara Korea sistem IT, internet, teknologi paling maju di dunia. Mungkin saya belajar dari mereka ya. Untuk infrastruktur mungkin saya belajar dari Malaysia, Singapura misalnya. So, setiap indikator saya kira Indonesia bisa mengajar dari paling maju. Bagaimana? Dan setelah itu mungkin Bapak Presiden tidak mau dengar lagi. Saya kira sudah cukup kira-kira. So untuk shall I just 5 minit or stop sekarang? Still 5 minutes. Okay. Okay, so conclusion. Okay. So you can finish it. Yeah, okay. Secara cepat, saya sudah ada banyak diskusi dan terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik ya. Ini selain dari presentasi dulu, yang selisihnya adalah penjelasan yang lebih dalam untuk setiap faktor ya. Yang pertama, apakah ada convergence economy di negara ASEAN? Itu berarti income per capita untuk setiap negara over time menurut frontier ya, dan frontiernya banyak perbedaan karena misalnya Brunei dengan harga minyak yang tinggi. So kecuali negara exceptions, biasanya frontier dianggap income pendapatan per capita US karena US nomor satu di dunia untuk negara besar, dan ini pendapatan per capita setiap negara ASEAN relatif ke pendapatan per capita Amerika Serikat. Dan pada umumnya, walaupun ada fluktuasi, pada umumnya jelas khusus setelah tahun 90-an boleh dikatakan ada kira-kira convergence ya. Tentang struktur ekonomi, yaitu sesuai dengan gambaran tadi, ini presentasi sektor pertanian sebagai saya membahas tadi kepada Anda, dan ini juga jelas bahwa ada semacam convergence, yaitu ini presentasi sektor pertanian mulai tahun 1970 sampai tahun 2010. Tentu saja juga ada convergence dari segi struktur ekonomi ya. Ini lebih banyak penjelasan mengapa ada perbedaan tahun per tahun, maka tidak ada waktu untuk diskusi ya. Angka-angka ini adalah korelasi setiap tahun laju pertumbuhan ekonomi ASEAN, dan biasanya kalau ada convergence artinya korelasi laju pertumbuhan tahunan makin lama makin tinggi, dan pada umumnya ini sudah mulai terjadi, tapi tentu saja ada perbedaan. Misalnya Myanmar sangat berbeda dengan Singapura, tapi pada umumnya yang tingkat korelasi antara negara over time makin lama makin tinggi, maka convergence juga. Tentang macroeconomic management sudah ada diskusi tentang ini, dan ini juga ada semacam convergence. So ini tingkat inflasi untuk setiap negara ASEAN
dan tentu saja ada semacam outlier dengan angka-angka yang aneh, tetapi pada umumnya kebanyakan negara ASEAN tingkat inflasi yang kira-kira sama, memang berbeda range-nya dari sangat rendah ke lebih dari 10, tapi trendnya more or less the same. Juga tentang kurs devisa, tentang exchange rates, kecuali Krismon tahun 1997-8 di mana ada banyak perbedaan, trendnya juga kira-kira agak dekat. Tentang kebijaksanaan fiskal juga, yaitu defisit atau surplus sebagai presentasi produk domestik bruto, trendnya kira-kira sama. Ada beda, ada yang surplus, ada yang defisit, tapi tidak ada banyak perbedaan. Tentang orientasi ke luar negeri, yaitu economic openness, sebagai saya membahas tadi, juga makin lama makin dekat. Tentu saja tentang ukuran banyak perbedaan antara Singapura ekspor tambah impor sekitar 400% GDP, yaitu tinggi sekali, di mana Indonesia di bawah 60%. Tapi ini faktor besar juga. Kalau negara kecil biasanya terpaksa lebih banyak perdagangan internasional daripada negara besar seperti Indonesia.